Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 ingin mempraktekkan rapat tentang perusahaan jasa. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini semua sudah siap rapat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing agar dapat membawakan hasil dan manfaat seperti yang kita inginkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik semua, rapat pagi ini diawali dengan penjelasan mengenai perusahaan jasa dan pembukaan cabang baru. Sehingga kita akan mengetahui kira-kira bagaimana agar usaha kita tetap berjalan baik dan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Dini. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Mutiara. Perusahaan jasa itu sendiri merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Nah, perusahaan salon kita ini bergerak di bidang jasa karena melayani konsumen seperti memotong rambut, melayani make up untuk acara-acara penting, dan lain sebagainya. Cabang pertama kita berada di daerah Jakarta, dan sekarang rencana kita yaitu akan membuka cabang baru. Kira-kira ada pendapat atau usulan dari kalian untuk kita membuka cabang baru dan berapa omsetnya? Selanjutnya diserahkan kepada Dewi untuk mempresentasikan hasil laporan yang sudah dibuat. Oke, saya Dewi. Saya akan melanjutkan dari Saudara Dini. Jadi perusahaan kita akan membuka cabang baru di daerah Depok. Cabang ini merupakan cabang kedua kami. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, untuk pembukaan cabang baru ini pasti kita akan mengeluarkan omset yang cukup besar. Kira-kira dana ini dari mana dan apakah kita ada kerugian yang ditimbulkan karena kita belum tahu apa usaha ini dapat berkembang seperti usaha sebelumnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dana yang akan kita butuhkan mungkin agak besar. Kemungkinan juga dana yang kita dapatkan berasal dari hasil keuntungan salon yang didapat sebelumnya. Untuk mengembangkan salon baru yang kita buka, kita harus memberikan kepercayaan kepada pelanggan untuk kualitas pelayanan yang kita berikan, seperti memberi diskon-diskon, mempromosikan di media sosial atau di iklan TV. Saya setuju dengan pendapat dari yang disampaikan tadi karena dapat meningkatkan omset penjualan kita. Ya, saya setuju juga dengan pendapat tersebut. Saya ingin bertanya, bukankah di sekitar lokasi yang ingin kita bangun sudah terdapat berbagai salon? Apakah kita yakin tidak kalah dengan mereka? Ya, saya setuju dengan pertanyaan Anda. Bagaimana kalau salon kita mengalami kerugian? Baik, saya akan menjawab. Untuk salon di sekitar daerah yang akan kita bangun, memang sudah ada berbagai salon, tetapi mereka kurang memperhatikan kenyamanan para pelanggan. Dan saya sudah membaca komentar di situs web online. Kelemahan mereka yaitu, untuk salon di pojok kanan, itu kelemahannya sarana parkir yang minim. Jadi setiap ada pelanggan ingin salon di tempat itu, membuat kemacetan jalanan. Karena letak mereka membangun berada di sebelah jalan, jasa atau staf karyawan mereka kurang ramah dan jutek. Sedangkan salon yang di samping minimarket, Alfamart, harganya sangat mahal, sedangkan kualitasnya tidak memuaskan. Nah, untuk hambatan di salon kita dulu yaitu asumsi yang berkembang bahwa salon ini memiliki kaum menengah ke atas. Solusinya kita mencoba untuk menetapkan harga standar yang tidak terlalu mahal bagi pelanggan. Kemudian menyertakan daftar harga standar dalam promosi. Maaf, saya ingin bertanya, kesulitan mencari tenaga kerja yang siap pakai juga dapat menjadi kendala. Kira-kira bagaimana solusinya ya? Baik, saya akan menjawab solusinya. Kita sebagai pemilik dapat menjadi tenaga teknis untuk sementara waktu. Sementara itu, kita juga sambil mencari tenaga potensial dengan membuat brosur menerima lowongan kerja sesuai dengan usaha kita. Kemudian, hal umum yang selalu menjadi hambatan dalam menjalankan sebuah usaha adalah persaingan. Namun, jangan khawatir, kita cukup menyediakan harga yang terjangkau dan layanan yang ramah dalam
seperti mengajak mereka untuk berbincang-bincang selama berada di salon agar suasana tidak membosankan. Nah, baik, karena semua sudah selesai, sudah kita bahas dengan ini cabang baru yang akan kita buka di daerah Depok. Disetujui oleh semua? Setuju, Bu. Baik, untuk mengakhiri meeting pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena semua sudah selesai, dari semua saya persilahkan meninggalkan ruang rapat hari ini. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Pemasi Mentofa, absen 27. Cara efektif menurut saya adalah: pertama, langsung mengerjakan tugas yang diberikan. Jika terdapat tugas yang tidak dapat diselesaikan hari ini, menyatat atau di-list tugas tertunda di WhatsApp agar mengingat dan langsung mengerjakannya. 2. Membaca ulang materi yang disampaikan agar mudah mengerti apa yang dimaksud dengan soal itu. 3. Mengerjakan di kamar karena tidak terlalu berisik dan tidak ramai orang lewat. 4. Menyelesaikan tugas yang ditunda, setelah selesai pun mengerjakan lagi tugas baru agar tidak ditumpuk lagi. 5. Bertanya kepada ayah, mama, dan teman-teman jika ada materi yang belum bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kartika dari akun 1 nomor absen 20. Belajar yang efektif menurut saya yaitu bangun tidur, cuci muka, lalu absen dan menuju meja belajar. Lalu membuat list tugas yang belum dikerjakan. 3. Mengerjakan tugas di tempat yang nyaman dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Zalianti dari absen 15. Cara efektif belajar saya, yang pertama, saya selalu membuat list tugas setiap hari. Kemudian yang sudah dikerjakan diberi tanda checklist. Yang kedua, mengerjakan tugas di tempat yang sunyi dan tenang. Yang ketiga, mengerjakan tugas di tempat yang rapi dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Salsa dari XAKL 1, nomor absen 23. Cara belajar efektif saya yaitu mengingatkan absen setiap paginya dengan cara menyalakan alarm setiap jam 6 pagi. Dan saya mencatat atau melis tugas yang belum selesai, dan saya setiap paginya membersihkan rumah sebelum mengerjakan tugas agar mengerjakan tugasnya merasa nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Melati dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 28. Cara belajar efektif saya yaitu yang pertama, membuat list tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua, belajarnya di malam hari karena sunyi dan sepi. Yang ketiga, belajar dengan memahami materi tugas yang diberikan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Mirlanti, nomor absen 14. Belajar yang efektif menurut saya yaitu: yang pertama, bangun pagi sebelum jam 7 untuk absen kelas. Yang kedua, membuat list tugas yang belum dikerjakan. Yang ketiga, mengerjakan tugas di tempat yang nyaman supaya bisa lebih fokus mengerjakan tugasnya. Sekian praktek rapat perusahaan jasa hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.